mencari syal. Xiaotu pun segera memberikannya. Saat Jiang Hu akan melihat naskah berita kegiatan kesehatan mental yang telah dibuat oleh Xiaotu. Saat Xiaotu telah selesai dengan pekerjaannya, dia pun menghubungi Juan-Juan dan memanggilnya untuk datang untuk minum teh susu bersama. Dia pun meminta Xiaotu untuk tak jual mahal lagi. Xiaotu pun memperjelas bahwa dia tak menyukainya dan hanya menganggapnya sebagai senior. Saat makan bersama, Lin Zhou mengajak Xiaotu untuk ikut bersamanya ke Linxi, karena dia akan mengikuti lomba di sana. 2 hari, 1 malam. Bahkan memberinya sesuatu untuk mendukung kencan pertamanya dengan Lin Zhou. Jika memakainya, Lin Zhou pasti akan suka, ucap Juan-Juan. Mereka berdidor setelah meletakkan koper di kamar masing-masing dan pergi untuk jalan-jalan. Ternyata tak hanya mereka berdua, Sun Zibo juga ada di dalam lift tersebut. Apakah mereka lupa di lift ini masih ada aku? Ucap Sun Zibo. Saat Xiaotu keluar kamar, 2 buah pisang sambil mengomel. Kamu yang lelah, seluruh keluarga lelah karenamu. Apa kamu sungguh menganggapku monyet? Ucap Sun Zibo. Lin Zhou meminta Sun Zibo membawakan tas romantis. Juan-Juan kemudian menunjukkan cara berpacaran yang romantis dan dibantu oleh Suan Yu. Saat berjalan pulang ke asrama, Juan-Juan menunjukkan gaya orang berpacaran kepada Xiaotu, memakai sepatu hak tinggi dan gaun. Xiaotu dan Juan-Juan sedang jalan bersama. Xiaotu mendapat telepon dari Jia Siwen yang ingin ada janji dengan seseorang saat liburan. Lin Zhou menanyakan Xiaotu janjian dengan siapa, namun Xiaotu tak bisa mengatakannya. Lin Zhou kembali bertanya pria atau wanita. Mendengarnya di asrama, Lin Zhou terus memikirkan hal tersebut. Dengan siapa Xiaotu akan pergi? Mulai dari Jiang Hu, Ye Jun. Namun kedua orang itu sepertinya menanyakan apa rencana Juan-Juan saat hari libur. Juan-Juan berkata bahwa dia akan pergi ke acara jumpa fans Wen Hui. Malam ini akan berangkat. Xiaotu melarang Juan-Juan untuk pergi bersama. Seusai menerima telepon, Lin Zhou bertanya kepada Xiaotu kenapa dia tak jujur soal mereka sudah pacaran. Lin Zhou pun kembali berkata, kurasa kamu tak ingin mempublikasikannya dan diam-diam kencang dengan orang lain. Xiaotu segera mengejar Lin Zhou dan memeluknya. Dia pun menjelaskan sifat ibunya. Jika ibuku tahu kita berpacaran, pasti akan langsung mendesak kita untuk segera menikah. Nanti hanya ada 2 pilihan, segera tunangan atau diomeli terus olehnya. Jadi dia akan mencari waktu yang tepat untuk memberitahunya. Lin Zhou kembali mengirimkan pesan, mengajak Xiaotu jalan-jalan. Karena tak mendapat balasan, Xiaotu tak mengatakan apa-apa. Dia hanya langsung mencium Lin Zhou sambil tersenyum. Ibu Lin Zhou dalam rangka merayakan putra dan putri mereka sudah jadian. Lin Zhou kembali menghubungi Xiaotu, namun Xiaotu masih sibuk membantu memotret. Xiaotu segera menghampiri Lin Zhou. Lin Zhou kemudian berkata kepada Xiaotu, hari ini di grup kelas SMA ada yang bilang melihat cinta masa kecilku yang dirumorkan denganku. Lin Zhou pun kemudian memperlihatkan ucap Lin Zhou. Xiaotu kemudian berkata, aku sungguh tak bisa berbuat apa-apa jika kamu bersikeras berpikir seperti itu. Yang mendengar hal tersebut kue kepada Xiaotu. Xiaotu mengantisipasi masalah tersebut. Lin Zhou Wukong namun tak berhasil. Lin Zhou kemudian membangunkan Wukong dengan berkata adik kelas datang mencarinya. Hal tersebut berhasil membangunkan Wukong dengan cepat. Juan-Juan dan Xiaotu juga menghadiri seminar tersebut. Zhou yang melihat hal tersebut langsung menarik Xiaotu ke sisinya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pacaran. Ye Jun kemudian menceritakan bahwa Lin Zhou pernah meminta bantuannya untuk menyemangati Xiaotu belajar karena dia tahu Xiaotu sangat tergila-gila pada Ye Jun. Saat mereka telah selesai makan malam, Ye Jun menawarkan Lin Zhou untuk bergabung dalam perusahaannya setelah lulus nanti. Lin Zhou kemudian mengajukan 2 persyaratan. Yang pertama, Lin Zhou ingin membentuk timnya sendiri yang beranggotakan tim sekamarnya yaitu Su Wenyu, Shan, dan Wukong. Dan yang kedua, Lin Zhou meminta Ye Jun untuk menjaga jarak dengan Xiaotu. Juan-Juan bermimpi bertemu dengan Jia Siwen, namun mimpi indah tersebut seketika hilang. Dia terkejut melihat dalam video tersebut terekam kejadian tabrakan palsu yang dituduhkan pada pria pengendara motor yang dilihatnya waktu itu. Xiaotu dan Juan-Juan kemudian mengupload video tersebut agar semua orang tahu kebenarannya. Xiaotu dan Juan-Juan mempresentasikan tugas mereka. Hal tersebut memanglah tugas dari seorang jurnalis, ucap gurunya. Pria yang menjadi korban tuduhan penabrakan palsu datang mencari Xiaotu untuk berterima kasih karena telah membantunya. Pria tampan tersebut bernama Xiao Xingyue. Xiao Xingyue kembali datang menemui Xiaotu untuk memberikan makanan. Hal tersebut dilihat oleh Lin Zhou. Saat Xiaotu akan tidur,
Terdengar suara pria memanggil namanya. Jonjon melihat ke jendela. Ternyata yang memanggil Xiaotu adalah Xiao Xingye. Xiaotu dengan cepat pergi menghampirinya agar Xiao Xingye berhenti berteriak dan membuat suasana makin heboh. Xiao Xingye kemudian memperlihatkan sebuah helm yang dibelinya untuk Xiaotu. Semua orang berkumpul melihatnya. Xiao Xingye kemudian mengutarakan perasaannya kepada Xiaotu. Xiaotu memberitahu bahwa dia telah mempunyai pacar. Xiao Xingye telah mengetahui hal itu dan dia tak peduli akan hal tersebut. Melihat suasana yang sedang ramai, Su Wenyu dan San datang untuk merekam kejadian tersebut. Namun saat melihat gadis itu adalah Xiaotu, Wenyu segera berhenti untuk merekam. Xiaotu menolak Su Xingye dan menyuruhnya untuk pulang. Dia pun meminta Su Xingye untuk berhenti memanggilnya Xiaotu karena Xiaotu lebih tua darinya, maka harus menghormatinya dengan memanggilnya kakak. Xiaotu kemudian kembali masuk ke asramanya. Lin Chou melihat kejadian tersebut. Meskipun sudah ditolak, Su Xingye masih tetap datang menemui Xiaotu. Su Xingye ingin mengantar Xiaotu dan juga membawakannya sarapan. Xiaotu menolak sarapan dari Su Xingye dengan alasan sedang diet. Tak lama kemudian, Lin Chou datang membawakan sarapan untuk Xiaotu dan dengan cepat Xiaotu mengambilnya. Xiaotu kemudian memperkenalkan Lin Chou sebagai pacarnya kepada Su Xingye. Setelah itu, mereka kemudian pergi meninggalkan Su Xingye. Ponsel Xiaotu berbunyi. Lin Chou kemudian mengambilnya dan melihat ternyata Su Xingye yang mengirim pesan. Dalam pesan tersebut, Su Xingye memanggilnya kakak. Beberapa pria yang melintas menyapa Xiaotu juga dengan panggilan kakak. Lin Chou yang melihat hal tersebut berkata kepada Xiaotu, berapa banyak adik yang kamu punya sebenarnya. Xiaotu mengejar Lin Chou dan menjelaskan bahwa mereka adalah adik kelasnya. Xiaotu meminta Lin Chou untuk tidak cemburu. Intinya, ini cara Lin Chou melampiaskan kecemburuannya. Saat Lin Chou kembali ke asrama, ternyata ketiga sahabatnya sudah menunggunya. Wukong akan mengajarkan strategi mengalahkan Xiao Xingye. Saat Wukong menjelaskan trik-triknya, Shan sibuk mencatat, sedangkan Wenyu dan Lin Chou hanya mendengarkan saja. Setelah Wukong selesai menjelaskan, Lin Chou berkata tak masuk akal lalu pergi. Saat Xiaotu pulang ke asrama, Jonjon memberitahunya bahwa Lin Chou memposting fotonya di momen WeChat-nya, mempublikasikan hubungan mereka. Xiaotu kemudian mengecek ponselnya, namun dia tak melihat apa-apa. Ternyata Lin Chou menyembunyikan postingannya dari Xiaotu. Hal tersebut tentu saja membuat Xiaotu marah. Keesokan harinya, Lin Chou dan Xiao Xingye bertemu di depan asrama Xiaotu. Xiaotu yang baru datang langsung memarahi Lin Chou karena menyembunyikan postingannya. Xiao Xingye menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan mengambil perhatian Xiaotu. Persaingan menggunakan trik pun dimulai. Lin Chou yang awalnya mengatakan trik dari Wukong tak masuk akal, namun pada akhirnya dia tetap menggunakannya melawan Xiao Xingye dan akhirnya menang. Lin Chou mengajak Xiaotu melihat apartemen barunya. Xiaotu kemudian mengabadikan momen romantisnya bersama Lin Chou dan mempostingnya di WeChat. Xiao Xingye yang melihat foto tersebut akhirnya menyerah untuk mengejar Xiaotu dan hanya bisa berharap Xiaotu bahagia. Jonjon menanyakan pendapat Xiaotu tentang perusahaan yang akan dia tempati untuk magang. Dan tiba-tiba Jia Siwen menelponnya. Jonjon kemudian memberitahukan Jia Siwen tentang rencananya akan magang di Beijing. Dan juga mengingatkan bahwa 2 hari lagi dia akan berulang tahun. Karena akan memasuki area pegunungan dan mungkin tak akan ada sinyal, Jia Siwen segera mengetik pesan untuk memberitahukan hal tersebut kepada Jonjon agar dia tak khawatir. Namun pesan tersebut tak terkirim lantaran sudah tak ada sinyal. Karena mereka akan segera magang, Wukong meminta Lin Chou membagikan satu ruangan di apartemennya. Lin Chou menolak dengan alasan Wukong terlalu berisik dan hanya akan membuat orang emosi. Karena Lin Chou menolak permintaan Wukong, Wenyu lalu mengajukan diri, namun juga ditolak dengan alasan Wenyu mendengkur saat tidur. Lin Chou hanya akan menerima Sha, karena dia tak banyak bicara dan tenang. Xiaotu membawa Jonjon ke apartemen Lin Chou untuk merayakan ulang tahunnya. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Xiaotu segera membuka pintu, ternyata yang datang adalah Lin Chou dan Yin Xilan. Yin Xilan merupakan teman SMA Lin Chou yang juga pernah menyukai Lin Chou. Xiaotu yang baru akan menyapa langsung berlari. Lin Chou pun mengejarnya, berpikir Xiaotu cemburu dan akan menjelaskannya. Namun ternyata Xiaotu melupakan kue ulang tahun Jonjon. Su Wenyu memperkenalkan Yin Xilan kepada teman-temannya sebagai gadis yang dia sukai. Jonjon terus melihat ponselnya. Dia masih belum mendapat pesan dari Jia Siwen. Semuanya berkumpul untuk merayakan ulang tahun Jonjon. Xiaotu menyuruh Jonjon menelpon Jia Siwen agar dia juga ikut merayakan ulang tahun Jonjon. Hal tersebut membuat Jonjon semakin sedih. Jonjon yang tak dapat lagi menahan kesedihannya akhirnya menangis.
dan hal tersebut membuat teman-temannya kebingungan. Pagi itu, seperti biasa, Linco mengantar Shotu ke tempat kerja. Dalam beberapa hari ke depan, stasiun TV tempat Shotu magang akan merekrut anak magang untuk menjadi karyawan tetap. Seperti yang terlihat di sini, manajer tersebut tak menyukai Shotu. Dia lebih memihak ke anak magang yang satunya. Yin Sihan datang berkunjung ke apartemen Linco dan Shotu. Sihan pun menyiapkan sarapan untuk mereka. Seperti biasa, Linco dan Yin Sihan sering berdebat. Shotu ingin menghentikan Linco dengan menginjak kakinya, namun ternyata kaki Sihanlah yang terinjak. Sihan mengucapkan kata-kata yang membuat Shotu berpikir bahwa Sihan menyukainya. Dengan cepat, Sihan mengelaknya. Shotu pun kembali mempertanyakan pernyataan Sihan pada wawancara kemarin. Lagi-lagi Sihan mengelaknya dengan berbagai alasan. Sihan memberi nasihat kepada Shotu, namun Shotu menanggapinya dengan menginjak kaki Sihan. Sihan akan pulang, Shotu pun mengantarnya. Namun lagi-lagi Linco dan Sihan berdebat. Untuk membuat Sihan lebih kesal lagi, Linco menarik Shotu dan memeluknya. Setelah selesai mandi, Linco keluar dan sengaja menunjukkan kakinya. Namun Shotu tak berbalik dan asik dengan ponselnya. Karena foto Shotu beredar di internet, Shotu pun segera menghubungi Sihan. Linco yang kesal mendengar pembicaraan Sihan segera mematikan teleponnya dan meminta Shotu untuk tak berhubungan lagi dengan Sihan. Pengikat baju Linco terlepas. Dia menyuruh Shotu untuk menutup mata dan kemudian membawanya ke kamar. Keesokan harinya, karena merasa malu, Shotu tak tahu harus bangun atau pura-pura tidur saja. Linco segera memeluknya dan menyuruhnya untuk kembali tidur. Dan ternyata itu hanyalah mimpi Shotu. Ini adalah wawancara yang dilakukan Sihan di sebuah stasiun TV tempat Shotu bekerja. Pembawa acara tersebut menanyakan tipe gadis yang disukai Sihan. Sihan pun menyebutkannya. Ya, seperti yang kita lihat, semua yang disebutkannya itu adalah Shotu. Ini adalah kenangan-kenangan Sihan bersama Shotu saat SMA. Linco dan Shotu pulang ke rumah orang tua Linco, dan saat itu orang tua Linco sedang berberes rumah. Shotu membantunya dengan menyusun buku-buku. Dia pun menemukan album foto masa kecil Linco. Linco pun melihatnya dan menemukan bukti bahwa selama ini ayahnya selalu memperhatikannya. Ibunya datang dengan setumpuk piala milik Linco. Mereka akan mengambil foto keluarga. Ibu Linco memanggil Shotu untuk bergabung. Shotu mengenang masa kecil mereka. Setiap tempat mereka lalui terdapat sebuah kenangan. Linco memeluk Shotu dan memberitahu tentang perasaannya jika tak bersama Shotu. Shotu pun menangis mendengarnya. Singkat cerita, Linco kemudian melamar Shotu. Shotu pun dengan cepat menyetujuinya, namun tiba-tiba dia mencari cincin lamarannya. Linco beralasan belum sempat menyempatkannya. Shotu yang mulai kesal terkejut dengan cincin yang sudah melingkar di jarinya. Ini adalah beberapa momen kebersamaan mereka di komedi putar, masa kecil, masa remaja, dan saat mereka menikah. Itulah akhir cerita dari drama China yang berjudul Exclusive Fairy Tale yang berjumlah 24 episode. Thanks for watching.